Setelah dari Solo kemarin, hari ini aku akan kembali ke kota Bandung dengan menaiki KA Parahyangan. Wah, pas banget nih, keretanya baru datang. Halo, selamat pagi dari kota Jakarta. Setelah menempuh perjalanan dari kota Solo menuju Jakarta, hari ini aku akan pulang dan kembali menuju kota Bandung ya, dengan menggunakan kereta api Parahyangan. Seperti apa keseruan videonya? Sebelumnya jangan lupa untuk like dan subscribe channel ini agar tidak tertinggal untuk video-video terbaru. Jangan di skip. Nah, sekarang aku sudah berada di pintu selatan di stasiun Gambir ya. Dan di mana pintu selatan ini dikhususkan untuk pengguna face recognition ya. Jika untuk boarding manual itu berada di pintu utara stasiun Gambir. Dan kita akan masuk ya ke pintu selatan ini. Nah, sekarang aku sudah berada di pintu selatan stasiun Gambir. Seperti yang tadi aku bilang, kalau di pintu selatan ini hanya dikhususkan untuk pengguna face recognition. Sedangkan bagi kalian yang ingin melakukan boarding secara manual dengan menunjukkan tiket atau KTP, itu dapat dilakukan di pintu utara stasiun Gambir. Jadi sebetulnya kalau kalian ingin mau lebih praktis, ya aku saranin menggunakan face recognition ya. Nah, ini dia untuk area boarding yang menggunakan face recognition ya, atau scan wajah. Jadi untuk face recognition ini kalian bisa daftar melalui aplikasi Access by KAI atau daftar langsung di stasiun ya. Dan nanti akan diaktifasi langsung oleh petugas. By the way, untuk Sabtu pagi ini situasi stasiun Gambir ini terlihat ramai sekali ya teman-teman. Banyak orang juga ya untuk menikmati libur sekolah terakhir. Karena sebentar lagi hari Senin tanggal 14 itu merupakan hari pertama sekolah. 2000 years later. Oke, sekarang kita langsung saja ke atas ya, menuju peron stasiun. Dan kita akan terlebih dahulu melakukan boarding. Simsalabim terbuka.
Tanpa perlu menunggu waktu lama, gate boarding langsung terbuka. Kita langsung aja menaiki eskalator untuk menuju peron stasiunnya. Biasanya untuk kereta api Parahyangan tersedia di jalur 1 ya. Jadi untuk jadwal keberangkatan kereta di pagi hari di stasiun Gambir itu cukup padat ya dan banyak. Dengan jadwal keberangkatan pukul 09.00 akan segera berangkat atas nama PT Kereta Api Indonesia. Kami ucapkan terima kasih. Untuk kereta api Parahyangan tersedia di jalur 1 ya, dengan nomor KA 138 ya. Waduh, ini kameranya agak ngeblur ya. Oke, kita langsung saja ke atas dengan menggunakan eskalator menuju peron 1. Sepertinya aku mendengar suara lokomotif ya. Apakah rangkaiannya sudah datang? Dan benar saja ya, kereta api Parahyangan baru saja datang ya, memasuki jalur 1 stasiun Gambir. Oh, itu ada tulisan Pandalungannya ya di running text-nya. Jadi untuk kereta api Parahyangan dengan nomor KA 138 ini, ia menggunakan pinjaman ya atau idle kereta api Pandalungan ya. Itu relasi dari Gambir menuju Jember. Dan nanti malam kereta api Parahyangan ini akan beroperasi sebagai KA Pandalungan ya pada malam hari dengan keberangkatan pukul 19.55 ya. By the way, di KA Parahyangan ini terdapat 2 kelas ya, yaitu eksekutif dan kelas priority yang terdapat di paling belakang rangkaian. Dan aku akan duduk di rangkaian eksekutif 7 ya, di kursi 1C. 1C itu yang dimana adalah kursi single seat ya. Nah, kita lewat sini aja ya untuk rangkaian eksekutif 7. Nah, ini dia kursiku, kursi nomor 1C, single seat. Oke, kita langsung saja duduk ya. Kursi single seat ini dimana cocok bagi kalian yang tidak mau bersama orang lain ya, atau ingin menyendiri. Seperti inilah suasana di dalam rangkaian eksekutif 7 KA Parahyangan. Di atas ini kita dapat menemukan 2 lampu baca ya, yang bisa dinyala-matikan. So far masih bagus ya untuk cahayanya, masih terang. Dan di kursi single seat ini kita tidak mendapatkan fasilitas tirai ya seperti di bangku lain. Dan kita dilarang untuk membuka jendela kecuali dalam keadaan darurat. Ada KRL CLI 125 ya. KRL buatan CRRC Tiongkok.
Oke, kita review sebentar untuk rangkaian kereta api eksekutif KA Parahyangan. Menggunakan rangkaian kereta eksekutif stainless steel buatan tahun 2018 ya. Menggunakan rangkaian idle KA Pandalungan. Dan di bawah terdapat kode K1018130. K1 merupakan kode dari eksekutif, 0 merupakan dari 0 penggerak ya, harus digerakkan oleh lokomotif. 18 merupakan tahun produksi tahun 2018. Dan 130 merupakan urutan rangkaian ke 130. Dan JAKK merupakan kode kepemilikan dari Depo Jakarta Kota. Lalu juga terdapat train mark ya, yaitu train marknya adalah F4410. F itu merupakan penanda bahwa kereta ini dapat dipacu hingga 120 km per jam. 44 merupakan kapasitas penumpang yang dapat diangkut. Dan 10 merupakan jenis bogi yang digunakan, yaitu jenis K10. Stasiun Purwakarta, Stasiun Cimahi, dan Stasiun Bandung. Dengan jadwal keberangkatan pukul 9.15 akan segera berangkat. Atas nama PT Kereta Api Indonesia, kami ucapkan terima kasih. By the way, sebentar lagi kereta api Parahyangan akan segera diberangkatkan dari stasiun Gambir pada pukul 9.15 waktu Indonesia Barat. Kita langsung saja kembali ke dalam rangkaian kereta. Tepat pada pukul 9.15, kereta api Parahyangan diberangkatkan dari stasiun Gambir, Jakarta Pusat. Untuk waktu tempuh perjalanan dari stasiun Gambir menuju Bandung ditempuh dengan waktu 3 jam perjalanan ya. Dan kereta api Parahyangan ini akan berhenti di beberapa stasiun ya. Yang pertama di stasiun Jatinegara, kedua di stasiun Bekasi, ketiga di stasiun Purwakarta, keempat di stasiun Cimahi, yang terakhir di stasiun Bandung. Selamat pagi, pelanggan yang kami hormati. Atas nama PT Kereta Api Indonesia dan kru yang bertugas mengucapkan selamat datang di Kereta Api Parahyangan yang akan mengantarkan kita ke tujuan akhir stasiun Bandung. 3 jam 3 menit. Selama perjalanan, kita juga akan menikmati keindahan alam dan warisan sejarah PT Kereta Api Indonesia, antara lain Jembatan Cisoma dan terowongan Sasak Saat. Kami ingatkan kembali bahwa perjalanan ini adalah perjalanan bebas asap rokok. Untuk itu, kami mohon Anda untuk tidak merokok di toilet maupun di bordes. Mohon. Jam 9.30 tiba di stasiun Jatinegara. Berhenti normal untuk menaik turunkan penumpang.
pagi aja 3 bulan jajan kayaknya tanya banget sih. Kan ada sponsor, ada sewa alat. Nah, itu benar dari sponsor semua. Itu kan diputar lagi situ. Dan lu tau gak? Itu ternyata setelah gua tanya-tanya kan, masih kelahiran 2000. Kemarin kan akhirnya jadi koi itu ini buat sama forklift ya lagi cocok gitu kan, terus dia akhirnya ya ngambek lah udah gue bisa gitu pak buat tawaran gak penting netral itu dulu mah.
Di sini terdapat peta rute perjalanan kereta api Parahyangan ya, yang dimulai dari stasiun Gambir, stasiun Jatinegara, Bekasi, Purwakarta, Cimahi, dan berakhir di stasiun Bandung. Jadi untuk kereta api Parahyangan sekarang dia berhenti ya di stasiun Jatinegara dan Purwakarta. Bangun-bangun sudah di stasiun Purwakarta. Karena barusan aku tidur ya, karena ngantuk banget. Dan sekarang jam 10.42 ya. Kereta api Parahyangan diberangkatkan dari stasiun Purwakarta. Nah, di samping kursi terdapat meja lipat ya, yang bisa digunakan untuk makan atau menggunakan laptop ya untuk bekerja. Jika sudah tidak digunakan lagi, kita masukkan kembali. Set. Udah kok susah. Nah, kita tutup lagi. Lalu di sini juga terdapat tombol reclining ya untuk merebahkan kursi. Seperti ini ya, teman-teman. Nah, untuk rebah maksimalnya seperti ini ya. Bagiku sudah cukup ya. Jika mau dikembalikan ke posisi semula, tinggal dipencet lagi ya seperti tadi. Dan di sampingnya kita juga menemukan dua tempat ya untuk menaruh botol minum ya, atau juga bisa untuk menaruh benda kecil. Lalu di sampingnya kita juga menemukan dua buah stop kontak ya, seperti yang ada di rumah. Lalu di atasnya juga terdapat gantungan ya untuk menaruh, ini topi aku ya. Bisa juga untuk menaruh jaket dan lain sebagainya. Lalu di atasnya kita juga menemukan kamera CCTV dan router WiFi ya. Karena di kereta ini dia dilengkapi oleh WiFi. Lalu di atasnya juga terdapat kompartemen kabin untuk menyimpan barang ya, seperti koper atau tas kita. Dan untuk sistem pendingin udaranya tentunya sudah menggunakan AC sentral. Sekarang kita akan menuju ke kereta makan ya, yang terletak di antara tengah-tengah rangkaian kereta. Di sini juga terdapat ruang kru ya. Ini biasanya tempat ini digunakan untuk tempat istirahat ya, atau ruang kondektur. Lalu di sampingnya juga terdapat musola ya, yang dapat digunakan untuk sholat.
Wah, musolanya bagus banget ya teman-teman. Di sini juga terdapat cermin ya, yang ukurannya cukup besar. Oke, sekarang kita lanjut ke ruang restorasi kereta. Sepertinya aku bingung ya mau beli apa, karena aku belum lapar banget ya. Mungkin aku akan beli teh saja ya. Nah, ini aku akhirnya beli teh aja ya, teh premium. Ini harganya aku beli sekitar 17.000 rupiah ya. Ini wangi tehnya aku suka banget ya. Ini teh pakainya cap botol ini. Dan gulanya juga pakai gula batu ya.
Alhamdulillah jam 12:06 tiba di stasiun Cimahi. Dari sini aku akan melanjutkan menuju Padalarang ke rumahku dengan menggunakan bus Metro Jabar Trans Koridor 2. Dan kereta api Parahyangan akan segera diberangkatkan dari stasiun Cimahi menuju tujuan akhirnya di stasiun Bandung. Oh iya, by the way, untuk lokomotifnya dia menggunakan lokomotif CC 203 9803 dari Depo Induk CPN Cipinang. Nah, lokomotif mulai bergerak ya. Gahar banget ya suara mesin dari lokomotifnya, teman-teman. Kereta api Parahyangan meninggalkan stasiun Cimahi menuju tujuan akhirnya stasiun Bandung. Oke, terima kasih yang sudah mengikuti videoku dari awal hingga akhir. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you the next video.